sedikit-sedikit ya. Nggak terlalu ngikutin banget sih, paling baca hanya sepintas-sepintas aja gitu. Belum terlalu intens sih, tapi udah mulai ngikutin lagi. Iya, ngikutin. Iya, lumayan. Iya. Isu apa sih kan biasanya dicari? Isu-isu politik partai-partai gitu. Paling banyak sekarang mungkin terkait pemilihan presiden dan wakil presiden. Yang lagi happening paling untuk ini ya, bursa capres-cawapres. Media apa Kak? Biasanya saya lihat-lihat di Twitter. Paling sering di Twitter. Di berita online sama paling di Facebook. Mostly Instagram sih. Tentang sekelibat isu politik tuh lewat Twitter ya Mbak gitu. Saya Christian Grich, Anda menyaksikan obrolan malam. Sudah buka-buka handphone untuk mengikuti berita mengenai perkembangan dinamika politik karena makin dekat nih pemilu 2024 termasuk Pilpres 2024. Bagi Anda mungkin yang sudah buka-buka tadi kami sampaikan, ada beberapa yang sudah sering sekali buka Twitter. Tapi benarkah media sosial sekarang sudah mulai ramai? Kalau sudah mulai ramai, apa yang diobrolkan? Karena dulu kita ingat betul di 2 kali pengalaman pemilu kita, ya polarisasi sih biasa seharusnya. Anda punya beda pilihan dengan saya biasa saja, tetapi apakah itu bisa menyebabkan perpecahan, itu yang semua tidak kita harapkan. Saya sudah bersama dengan peneliti dari Indonesia Indikator, Mbak Fani Caniago. Selamat malam Mbak Fani. Selamat malam, Mbak Fris. Kita mau tahu ada apa di media sosial, apakah dulu, ini saya nggak suka dengar kata ini toh nggak sebenarnya, 2 kata ini sebenarnya, tapi kita harus bahas untuk bisa move on. Jadi kita nggak mau melupakan itu, untuk tetap mengingat itu jangan sampai terulang lagi. Ada kata kampret dan cebong dulu. Apakah hari-hari ini menuju pemilu 2024, Pilpres 2024 itu masih terbaca di media sosial atau adakah kabar gembira? Ini sebenarnya kabar gembira karena dari data kita selama 1 semester ini dari Januari sampai bulan Juli ini 6 bulan dan 7 bulan terakhir di tahun 2023 ini sebanyak percakapan mengenai Pilpres itu baik menyebutkan capres, nama capres ataupun pemilu itu sebanyak 743.000 percakapan di media sosial. Artinya berapa persen? Hanya 2%. Hanya 2% yang menyebutkan polarisasi cebong dan kampret ini. Siapa mereka nih? Ya, ini masing-masing yang juga masih belum move on tadi yang seperti Mbak Fris bilang bahwa masih ada yang membawa isu-isu atau sentimen yang di 2014 bahkan 2019 kemarin masih dibahas di 2023 ini gitu. Jadi kalau misalnya dilihat 2% ini dari siapa saja, ya hampir rata 50% yang masih belum move on dan masih sering menunjukkan hate speech atau kekesalannya kepada pihak lawan itu dengan bahasa cebong dan kampret. Waduh, gitu. 2 kali pemilu loh, itu artinya 10 tahun nggak move on nih ya. Sampai pulang lagi. Oke, kita lihat berikutnya. Ini apa yang sudah disiapkan sama Mbak Fani dari Indonesia Indikator. Berikutnya adalah soal apa Mbak Fani? Nah, ini kalau misalnya kita melihat sebenarnya dari jejaring apakah memang ada polarisasi di Pilpres di 2024, ya tentu kita nggak mungkin mengharapkan semuanya satu suara gitu, karena ada 3 nama yang saat ini sedang berkompetisi dan dari 3 nama ini juga memiliki masing-masing pendukungnya di media sosial Mbak Fris gitu. Jadi jika kita lihat dari Pilpres selama 2023 ini, siapa sih yang membahas mengenai Pilpres 2024? Ada memang 3 kelompok yang membahas, baik itu yang masih menggunakan kata-kata cebong, masih ada menggunakan kata-kata kampret, tapi ada juga yang mengharapkan Pilpres ini berjalan dengan aman tanpa adanya isu-isu sara. Wah, ini kayaknya kelompok yang harus kita ikutin nih yang benar. ini. Sayangnya memang kelompoknya itu masih kecil, 4% saja gitu. Jadi kedepannya nanti memang itu menjadi PR kita kedepannya bagaimana antara cebong dan kampret ini bisa secara turun persentasenya dan yang mengharapkan pemilu ini menjadi lebih baik dan tanpa ada isu sara dan perpecahan itu menjadi lebih besar gitu. Kira-kira apa saja kira-kira yang terkait dengan Pilpres 2024 atau pemilu 2024 yang menjadi concern dari warganet? Coba kita lihat tadi, saya lihat ada sejumlah hal yang menjadi concern ya dari netizen atau warganet. Kita lihat berikutnya. Ada 4 isu sebenarnya yang membesar dan menjadi concern dari netizen. Kalau tadi di awal dibilang bahwa netizen mencarinya itu di Twitter. Memang paling banyak itu mencari informasi mengenai Pilpres dan politik di Twitter. Platformnya gitu. Platformnya. Nah, apa saja sih yang dibahas menjadi ke-concern dari netizen? Yang paling besar secara expose itu adalah kecurangan pemilu memang. Gitu, di besarnya itu di yang warna oranye ini di 125.000 percakapan selama 6 bulan terakhir. Nah,
Yang kedua kemudian politik identitas. Yang kecurangan pemilu ini soal apa? Takutnya adanya politik cawe-cawe presiden. Itu yang publik merasa bahwa apakah ini akan berlangsung dengan jujur dan adil begitu. Meskipun kemudian Presiden menjelaskan bahwa saya cawe-cawe untuk bangsa dan keberlangsungan, negara. benar. Nah, tapi kemudian ada isu-isu yang lain, misalnya ada penundaan pemilu dan lain-lain masih di bulan Maret kemarin sempat membesar. Kemudian politik identitas, mengharapkan masih ada beberapa yang memakai isu-isu politik identitas, begitu, isu agama dan apa namanya yang baik orang Indonesia asli atau tidak. Nah, itu di isu SARA juga muncul. Ada, tapi terbaca bahwa ada kelompok yang berasal dari luar negara kita yang juga berusaha untuk masuk. Bukan, maksudnya adalah kalau misalnya ada ini keturunannya asli Indonesia atau ini ada keturunan dari Arab atau dari Tiongkok atau bagaimana gitu. Nah, itu masih digunakan terminologi itu untuk membawa isu-isu SARA ini di media sosial begitu. Kalau namanya Indonesia dari dulu kita ada Indonesia ini sangat beragam ya. Ternyata masih ada yang masih bahas itu. Ada isu SARA juga ya, hampir mirip isu SARA sama dengan politik identitas dan isu hoax. Nah, angka 3,6 kali, 4,6 kali ini maksudnya apa? Jika sebuah unggahan itu direspon oleh netizen itu namanya engagement. Nah, isu mana sih yang paling besar secara respon menghasilkan engagement adalah isu SARA sebenarnya. Walaupun secara jumlah expose itu 63.000, tetapi dia bisa menghasilkan engagement sebanyak 258.000. Berarti 4,6 kali lebih besar gitu. Jadi ini yang perlu menjadi perhatian sebenarnya Mbak Fres. Kenapa? Karena mungkin kecurangan pemilu adalah isu elit sebenarnya. Tetapi isu yang menjadi grassroots di bawah ini adalah yang membuat masyarakat kita mungkin belum move on dari 2019 ketika adanya kerusuhan dan lain-lain. Ini yang diupayakan untuk tidak lagi terulang di 2024 begitu. Obrolan mereka soal apa? SARA tadi soal keturunan apa dan lain-lain. Ya, jadi ada beberapa pihak yang menolak, misalnya Anies Baswedan karena bukan berasal dari Indonesia begitu, karena keturunan istilah pribumi, non pribumi, benar, masih ada. Dan non pribumi ini masih menggunakan terminologi itu gitu. Nah, sayangnya memang itu yang menjadi ketertarikan segelintir kelompok di media sosial untuk terus menggunakan isu-isu ini di dalam percakapan mengenai Pilpres begitu. Tapi tentu ada harapan juga ternyata ya dari warganet untuk tidak terjadi polarisasi. Lagi-lagi ya kita harus sampaikan pada pemirsa bahwa polarisasi iya bisa jadi kita beda calon nih. Tapi itu kan berarti ada polarisasi. Tetapi apakah polarisasi itu bisa menyebabkan perpecahan dan ada ujaran kebencian di dalamnya dan juga termasuk bisa memecah belah bangsa, itu yang kita khawatirkan. Ada harapan ternyata ya yang menolak polarisasi juga sebanyak 47.000 percakapan selama 6 bulan terakhir. Jadi sebenarnya itu bukan angka yang kecil gitu. Jadi ada sekelompok netizen yang juga tidak mau isu ini dibawa ke arah SARA, dibawa ke arah politik identitas, ataupun masih membahas mengenai ada nggak kemungkinan kecurangan pemilu atau lain-lain. Tetapi menginginkan politik dan kedepannya pesta demokrasi di 2024 itu berjalan dengan lancar tanpa ada hoax, tanpa adanya permainan isu-isu yang bermain antara pribumi atau non pribumi. Terbaca nggak ini siapa mereka? Ini adalah kelompok-kelompok yang sebenarnya secara politik netral, Mbak. Jadi secara afiliasi tidak langsung menunjukkan kepada salah satu capres begitu, tetapi yang memang netizen yang anes datang ke media sosial seperti yang tadi diwawancara di awal mencari informasi Pilpres di mana di media sosial. Ya umumnya adalah orang-orang yang memang pengen tahu apa sih yang akan terjadi di 2024 dan mereka tuh berharap banyak sebenarnya dari pengambil keputusan dan juga yang memberikan informasi di media sosial agar tidak mengarahkan kepada isu-isu tertentu begitu. Ini ada isu-isu juga ya sepanjang 2023 setidaknya dari 1 Januari hingga 13 Juli ya. 13 Juli. Memang paling besar memang dukungan capres karena kan ini yang ibaratnya perhelatannya begitu. Secara engagement juga paling besar. Tetapi kemudian ada isu-isu yang juga dibahas mengenai bursa cawapresnya siapa karena masih penasaran ya. Kemudian ada wacana pemilu walaupun ini hanya muncul sebenarnya maksimal paling banyak itu di bulan Maret kemarin. Cuma sekarang udah menurun dan sistem pemilu ini kemarin karena proporsional terbuka atau tertutup itu bagaimana dan netizen masih mencari itu dan sekarang kedepannya adalah lebih banyak mengenai apa yang akan dibahas dan dibawa oleh capres-capres ini di media sosial mereka. Begitu. Ini berita gembira kedua nih, artinya kan berarti warganet kita sudah mulai concern pada hal-hal yang substantif. Benar. Setidaknya mereka mau tahu ini para baca pres ini bawa apa sih, program apa gitu ya. Oke, kita lihat berikutnya.
Ini isu, Ya, ini isu yang ya. tadi sepanjang 2023 sebenarnya Oke. terlihat warna hijau, memang wacana penundaan pemilu memang besarnya cuma di Maret gitu. Jadi yang paling banyak itu dan selalu muncul adalah deklarasi dukungan. Mulai dari relawan atau pihak-pihak yang memang memberikan dukungan dari ulama dan lain-lain gitu. Oke, ada beberapa kelompok memang ya yang menyatakan belakangan melakukan deklarasi terhadap baca pres tertentu. Kita lihat berikutnya nih. Ini tentang baca pres spesifik sekarang memang baru masih jadi bakal capres, tapi ada 3 nih memang mengerucut setidaknya peta sementara, ada Ganjar Pranowo, ada Anies Baswedan dan juga Prabowo Subianto. Nah mungkin nih Mbak Fani bisa menjelaskan. Ya, ini memang kita munculnya 3. Jadi memang kita selalu menjaring 3 nama baca pres ini dalam percakapan di media sosial. Jadi nggak hanya di lembaga survei ya? Tidak di lembaga survei. Jadi kita melihatnya itu mengumpulkan percakapan dari Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok. Yang paling banyak selama 6 bulan terakhir itu siapa? Bapak Prabowo Subianto di 4,4 juta percakapan. Gitu. Itu semua baik itu terkait dengan akun Prabowo ataupun ia membahas Prabowo tanpa menyebutkan akun. Yang kedua 2 kali pemilu sebelumnya juga ya? Iya, karena memang juga sekarang lagi banyak ada isu-isu yang dikaitkan dengan Pak Prabowo dan pemerintahan. Kemudian Anies Baswedan di 4,1 juta percakapan dan Ganjar Pranowo di 3,7 expose-nya. Yang dihitung satu cuitan, satu unggahan gitu. Sedangkan engagement ini yang tadi saya sampaikan, apakah satu unggahan itu menghasilkan berapa engagement sih? Menghasilkan ketertarikan seberapa besar sih terhadap cuitan tentang capres ini begitu. Jadi kalau misalnya dari 4,4 juta percakapan tentang Prabowo itu menghasilkan engagement 17 juta. Jadi sekitar 4 kali lipat dari percakapan. Oke. Iya, jadi kalau misalnya Anies Baswedan juga hampir sama gitu di 3, nah Ganjar Pranowo ini di 11%, 11 kali. Jadi 42 juta percakapan engagement dihasilkan dari 3,7 percakapan. Jadi gitu. bisa jadi ada satu cuitan yang ditanggapi yang oleh memiliki bobot 11. Jadi lebih banyak, bisa ada yang like, bisa ada yang komen, ada yang share dan lain-lain. Jadi memang keberhasilan atau kita anggaplah besarnya atensi netizen terhadap sebuah tokoh atau satu cuitan itu memang diukur dari seberapa besar itu cuitan atau unggahan itu di komen dan di like dan di share. Oke, itu namanya engagement ya. Pak Iya. Ganjar Pranowo ya. Saat ini mengenai percakapan netizen mengenai baca pres. Kita lihat berikutnya. Nah ini kalau misalnya kita lihat dari mana saja sih yang tadi jumlahnya sampai 4,4 juta, ada sampai 17 juta, itu berasalnya dari mana? Jadi memang paling banyak netizen tuh mencari informasi mengenai Pilpres dan Capres itu dari Twitter. Berarti benar dong tadi ya? Berarti benar. Pemirsa yang kami wawancara ya. Karena itu ibaratnya kawah canda di mukanya politik, pembahasannya Capres dan Pilpres itu memang ramainya di Twitter gitu. Baik itu pro dan kontranya juga muncul di Twitter. Yang paling banyak memang yang netizen membahas mengenai Capres di Twitter itu adalah Pak Prabowo di 87% dari total semua unggahan tentang Prabowo Subianto. Kemudian Anies Baswedan di 85% dan Ganjar Pranowo di 80%. Nah, tetapi juga kita bisa lihat ada media-media sosial yang lain yang awalnya juga menjadi pionir di beberapa Pilpres sebelumnya, tetapi sekarang tidak lagi menjadi sorotan, yaitu Facebook. Jadi hampir kecil sekali saya lihat ya, 85% hampir jadi 1% atau 3%. Seakan-akan ditinggalkan gitu. Berpindahnya kemana? Ada konversi ke Instagram, ada konversi ke TikTok begitu. Kalau YouTube biasanya itu adalah unggahan-unggahan dari misalnya akun-akun media yang mengunggah mengenai biasanya informasi kami ya. Iya, hasil wawancara seperti ini kami unggah ke media sosial. Oke. Jadi terbaca ya. Jadi pantesan tadi pemirsa kami tanya semua bilangnya dari Twitter. Iya. Oke, kita lihat ada lagi yang mungkin perlu kami ketahui, Mbak Fani. Ya, mungkin dari bagaimana sih demografi netizen dari 6 bulan terakhir itu merespon nama-nama capres ini di media sosial. Nah, kalau misalnya kita melihat dari beberapa histori kami, Mbak Fris, perempuan itu memang jarang sekali mau berkomentar soal politik gitu. Dan kalau kita melihat ada persentase perempuan lebih dari 25%, itu sebenarnya sudah cukup besar untuk pembahasan mengenai politik. Kecuali pembahasan mengenai kenaikan BBM barangkali ya, itu pasti perempuan karena terasa sekali. Terasa untuk perempuan. Tetapi soalnya. Nah, ini kabar gembiranya adalah sekarang perempuan juga sudah lumayan ramai berbicara terkait dengan capres-capres ini di media sosial. Yang dibanding pemilu-pemilu sebelumnya ya? Iya, dibanding pemilu sebelumnya. Nah, perempuan di Prabowo Subianto itu ada 26%. Gitu, 26% dan di Bapak Anies dan Ganjar itu ada di 20% gitu. Jadi secara gender kita bisa melihat sebenarnya perempuan perlu ada
keterlibatan lebih banyak atau paling setidaknya mungkin tahu menyuarakan lah. mau tahu begitu, atau biasanya perempuan mau tahu tapi tidak meninggalkan komentar. Oh, pantesan nggak terbaca Nggak ya biasanya. terbaca di sini biasa silent reader biasa Silent begitu. reader, Iya. oke. Bapak-bapak nih yang komen-komen pagi-pagi biasanya terima link berita gitu langsung kirim di grup WA Iya, langsung komunitasnya. berantem pro kontranya di sana. Waduh, berikutnya apa lagi nih mungkin bisa kita baca Mbak ini? Iya, Mbak? yang terakhir adalah sebenarnya kalau dari Twitter kan memang yang paling banyak nih tadi di atas 80% ya Mbak Fritz gitu. Nah, Twitter ini juga memiliki berbagai layanan, baik itu Twitter for Android ya, yang memiliki Android, ada yang iPhone, ya jenis-jenis Gadget jenis ya? gadget seperti itu gawainya. Ada juga yang mengakses Twitter ini dari komputer atau dari TweetDeck. Nah, jadi kita bisa lihat kalau misalnya Android for Android atau iPhone yang sebagai penyedia layanannya itu biasanya dipakai oleh individual gitu. Kalau misalnya yang dipakai misalnya untuk pekerjaan, Twitternya biasanya dipakai di komputer seperti itu. Jadi kita bisa lihat ada berbagai macam preferensi gawai yang digunakan oleh netizen yang membicarakan masing-masing capres ini begitu. Oke, ada Apple dan juga Android. Iya. Oke, ya kita hitunglah pengguna gadget di Indonesia ternyata begitu beragam ya. Kira-kira ini sebenarnya perlu untuk kita tahu, tetapi substansinya adalah apapun gawai yang Anda gunakan, tolong untuk jaga jangan sampai kita beda pilihan tapi kemudian memberikan ujaran kebencian, membawa isu sara tadi ya, dan politik identitas. Tapi hari-hari ini Mbak Fani terbaca kenapa masih ada 2% itu? Kalau kita harus menunjuk siapa nih menurut Mbak Fani, kebaca nggak di Data kami, tools? data kita sebenarnya melihat temuan bahwa 2% ini itu memang masih tetap dipakai karena ada pihak-pihak yang belum move on tadi. Dan jika sebuah isu itu bertahan selama bertahun-tahun, itu biasanya dilakukan atau didorong oleh akun-akun yang memiliki follower besar gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin menghentikan percakapan mengenai cebong dan kampret ini, akun-akun yang memiliki follower besar atau influencer lah kita anggap, itu bisa mengurangi terminologi ini untuk dipakai ke depannya. Kita menggunakan lebih memilih terminologi yang bernada damai, kebersamaan, dan juga menghilangkan perpecahan antara masing-masing pendukung capres. Atau setidaknya nanya program apa, kerjanya seperti apa, kalau mau melanjutkan yang mana, atau kalau mau melakukan perubahan apa gitu ya. Berbicara substansi lebih baik. Jadi influencer-influencer yang ada di sekeliling capres-capres atau yang mungkin walaupun dianggap tidak menjadi bagian dari kampanye atau tim kampanye, tetapi sebenarnya mendukung. Nah, ini yang memiliki peranan penting juga untuk bisa membahasakan bahasa-bahasa yang damai kepada akar rumput. Begitu, Mbak. Terakhir Mbak Fani, ada pertanyaan mengenai dulu kita sangat familiar, sering sekali mendengar ya di 2 pemilu yang lalu itu ada namanya buzzer. Apa kabar mereka hari ini? Buzzer kita temukan memang masih ada. Jadi kalau misalnya ada tagar-tagar yang digunakan secara masif dan itu lompatannya itu secara cepat, jadi dalam intensitas percakapan hari ini muncul secara bersamaan, dan kalau misalnya kita lihat apakah ini antar organik atau tidak, kita bisa tentukan dari aktivitasnya, masih kita temukan dalam beberapa hal gitu. Termasuk dalam isu politik, isu sara, isu Masih. politik identitas ada? Kalau dalam politik identitas tidak ada. Jadi lebih kepada bagaimana mengusung atau mendorong beberapa nama capres ini. Ini untuk meningkatkan penetrasi di media sosial sebenarnya tujuannya. Nah, mungkin ke depannya kalau misalnya kita menganggap bahwa ini adalah ada masalah yang belum selesai nih dari 2 pilpres sebelumnya, sebaiknya juga jika memang perlu ada buzzer nih dalam politik, buzzer yang juga membawa isu-isu kedamaian di media sosial. Itu harapan kita bersama. Isu-isu Mbak yang Fred. lebih substantif. Iya. Oke, terima kasih Mbak Fani sudah join di obrolan malam. Kami Sama-sama, Mbak. dapat banyak insight mengenai apa saja yang ada di ruang publik digital kita, karena kan kita bicara tidak hanya di ruang publik nyata, tetapi apa saja atau apapun yang terjadi di ruang publik digital itu sangat mempengaruhi ruang publik nyata kita. Terima kasih sudah hadir di obrolan malam ini ya. Sama-sama, Mbak Terima Fred. kasih. Iya. Kami kembali sesaat lagi buat Anda. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.